Pamibajela bet ka yang cakera buana ibu mereka dah dibak heula. Ibakna di mana Abah? Dibakna tu paling ulun aya kampian. Namina cai naon Abah itu? Nah, namanya lagi di putak manik ke putak manik wae. Puncak maniknya. Proses ada mandi heula begitu Abahnya. القريب من طيبة قبل المغيب. Dalam perjalanan kali ini ada banyak cerita asal-usul, keunikan, cerita para tokoh, dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat. Entah itu merupakan sebuah cerita yang dikait-kaitkan dengan masa lalu atau memang fakta yang sebenarnya. Hari ini kami diundang oleh salah seorang ketua kampung yang ingin menceritakan sebuah pemukiman tersembunyi yang berada di lereng Gunung Tampomas. Nama pemukiman tersebut sungguh elok dan unik. Di balik keunikan nama pemukiman tersebut, ada sebuah cerita yang bersangkutan dengan sejarah masa lalu dan para leluhur di tempat itu. Tetapi sebelum kita lanjutkan perjalanan ini, kami mohon maaf apabila alur cerita perjalanan ini berbeda dengan cerita teman-teman yang lain, karena cerita ini berdasarkan cerita yang kami terima dari masyarakat setempat. Nama pemukiman tersebut berkaitan dengan sebuah larangan atau kata masyarakat setempat disebut pamali. Selain kata pamali, nama pemukiman ini juga berkaitan dengan tokoh dari Pajajaran. Sang tokoh tersebut bernama Sang Hyang Manikmaya dan Raden Cakrabuana.
Pemukiman tersebut bernama Puncak Manik. Sebelum kita berkunjung ke situs para leluhur yang ada di tempat ini, kami ingin menceritakan sedikit kisah tentang pemukiman yang akan kita tuju. Nama Puncak Manik diambil dari kata puncak dan manik. Puncak berarti tempat tertinggi dan manik adalah cahaya, yang berarti cahaya dari tempat tertinggi. Inilah Kampung Puncak Manik. Kampung Puncak Manik berada di sebelah selatan lereng Gunung Tampomas. Meskipun berada di tengah hutan, pemukiman ini bisa diakses oleh kendaraan roda 2. Dan inilah rumah salah seorang tetua Kampung Puncak Manik. Menurut salah seorang tetua kampung yang sering disapa Bapak Adun, yang sekaligus pengurus situs Puncak Manik, ada beberapa keunikan di Kampung Puncak Manik ini. Kampung Puncak Manik ini hanya dihuni oleh 10 kepala keluarga. Dan uniknya, dari dulu sampai sekarang, jumlah kepala keluarga dan warganya tidak bertambah dan tidak berkurang. Seandainya ada yang lahir, pasti ada saja alasan warga yang ingin meninggalkan Kampung Puncak Manik ini. Jadi, warga di sini jumlahnya tetap tidak berubah. Selain jumlah kakak yang tidak berubah, ada lagi cerita yang berkaitan dengan kata pamali atau tidak boleh, yaitu masyarakat di Kampung Puncak Manik dilarang atau tidak boleh memiliki atau beternak hewan seperti bebek, sapi, kambing, dan banyak lagi yang tidak boleh dimiliki masyarakat Kampung Puncak Manik ini. Apabila di antara warga nekat atau melanggar larangan tersebut, maka akan ada akibatnya, seperti kematian semua ternaknya, sakit keluarga, atau bahkan terjadi kebakaran. Hingga akhirnya masyarakat di sini hanya mengandalkan pertanian. Meskipun banyak larangan, tetapi kehidupan masyarakat di Puncak Manik ini bisa membuat betah bagi siapa saja yang berkunjung ke tempat ini. Pesawahan yang terhampar luas yang dialiri 7 mata air membuat kehidupan masyarakat Puncak Manik tak pernah kekeringan. Lalu bagaimana cerita masyarakat tidak boleh memiliki ternak? Untuk mengungkap cerita kata pamali dan para leluhur di balik asal-usul Kampung Puncak Manik ini,
kami menemui tokoh-tokoh tertentu. Menurut cerita para tokoh yang kami temui, jauh sebelum tempat ini dikenal masyarakat, ada salah seorang tokoh yang bernama Buyut Sampeni. Ia menikah dengan Buyut Sarim dari Cirebon. Waktu itu, pondok Buyut Sampeni kedatangan warga yang mengadu tentang ternak mereka yang habis dimakan hewan buas. Mereka meminta izin kepada Buyut Sampeni untuk tinggal di tempat ini. Dari beberapa warga yang datang, ada salah seorang warga yang mengucapkan tidak akan memiliki ternak sampai kapanpun, hingga akhirnya sampai saat ini masyarakat Puncak Manik tidak memiliki hewan ternak karena akan terjadi hal-hal yang diceritakan tadi. Wallahu alam. Masih menurut cerita yang kami dengar, Buyut Sampeni dan Buyut Sarim bukanlah orang yang pertama bermukim di Puncak Manik ini. Ada salah seorang tokoh utama yang menginjakan kaki di tempat ini. Ia bernama Ki Ajar Sidiweka yang berasal dari Pakuan, Pajajaran. Ialah orang yang pertama menginjakan kaki di tempat ini. Kala itu, Ki Ajar Sidiweca datang ke lereng Gunung Tampomas ini untuk bertapa dalam menyempurnakan ilmu yang dimilikinya. Menurut Alkisah, Ki Ajar Sidiweca masih menganut ajaran Hindu. Selama bertahun-tahun, ia bertapa di salah satu tempat yang akan kita tuju. Suatu hari, Ki Ajar Sidiweca kedatangan pemuda tampan yang sangat berwibawa. Ki Ajar Sidiweca turun dari petapaannya untuk menyambut sang tamu. Setelah saling memperkenalkan diri, ternyata mereka sama-sama satu keturunan, yaitu sama-sama dari Pajajaran. Sang pemuda tersebut bernama Raden Kian Santang, putra Prabu Siliwangi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada petapa Ki Ajar Sidiweca yang sudah sepuh, Raden Kian Santang memperkenalkan sebuah keyakinan yang ia bawa, yaitu agama Islam. Baiklah teman-teman, di bawah rintik hujan, akhirnya kita sampai di salah satu situs para leluhur yang ada di kampung Puncak Manik ini. Setelah mendengar keyakinan yang dibawa Raden Kian Santang, Ki Ajar Sidiweca tidak serta-merta mengikutinya, tetapi ia pun tidak menolaknya. Setelah mendengarkan semua tentang ajaran yang dibawa Raden Kian Santang, akhirnya Ki Ajar Sidiweca masuk Islam tanpa paksaan dan tanpa ancaman. Setelah masuk Islam, nama Ki Ajar Sidiweca berubah menjadi Eyang Jaro, dan Raden Kian Santang mengubah namanya menjadi Raden Cakrabuana. Menurut kepercayaan masyarakat, tempat ini
merupakan tempat sakral yang dikeramatkan. Di tempat ini ada sebuah petilasan atau tempat singgah para leluhur Pajajaran. Di samping pondok petilasan Raden Kian Santang ada sebuah makam keramat yang diyakini makam keramat Ki Ajar Sidiweca atau Eyang Jaro. Inilah makam Ki Ajar Sidiweca atau Eyang Jaro. Dan di samping kanan situs ada sebuah musola kecil yang dipercaya tempat mengislamkannya Ki Ajar Sidiweca, sang petapa dari kerajaan Pajajaran. Ada lagi cerita yang mengatakan sebelum Ki Ajar Sidiweca dan Raden Kian Santang bertemu, tempat ini pernah dijadikan tempat menyepinya salah seorang resi yang bernama Mahaguru Manikmaya. Menurut beberapa catatan, Mahaguru Manikmaya merupakan seorang resi yang berasal dari keluarga Calan Kayana. Ia menikah dengan Tirta Kancana, putri Maharaja Surya Warman, penguasa ketujuh Tarumanagara. Mahaguru Manikmaya dinobatkan menjadi seorang raja resi di Mandala Kendan yang masih di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanagara. Abah punten sareng saha? Namina abah teh abah Pak Adun nu lah main sok Pak Adun bae. Pak Adun pangintennya abah teh panginten Pak Adun. Pak Kuncen. Mohon Pak Kuncen di Pak dieu. Kuncen makam saha abah teh? Eyang Cakrabuana Ibu Manikmaya. Eyang Cakrabuana sareng Ibu Ibu Manikmaya. Terus upami asal usulna kumaha abah ieu teh asal usul kapungkur nuju aya dedegna ieu patilasan teh kumaha asal usulna kapungkurna abah? Nah asal usul mah ada atos aya ieu we duka aya di Kapungkurna mata. terus Terus aya abah panginten ti sepuh abah eta. nya mau terang gitu terang karena si sepuh gitu kan ya. Terus sepuhnya duka terang duka dah ya. Da panginten anu namina sejarah mah kedah anu terang sareng nu ngalamina Ya mohon sejarah mah ya mah terang gitu. Abah upami tradisi di dieu kumaha upami bade ziarah ka patilasan Eyang Cakrabuana sareng Ibu Eyang Manikmaya. Manikmaya nya mohon. Kumaha abah? Nah sakadahna upami bade lebet ka Eyang Cakrabuana Ibu Manikmaya kedah dibak heula. Ibakna di mana abah? Dibakna tu paling ulun aya tampian. Namina cai naon abah itu teh? Nah namina lagi di puncak manik ke puncak manik wae. Puncak maniknya janten prosesina kedah mandi heula panginten abahnya. Mandi dulu sebelum sebelum ziarahnya panginten. Sebelum masuk ke situs petilasan atau tempat singgah atau jejak yang ditinggalkan oleh Raden Kian Santang, Ki Ajar Sidiweca, dan Mahaguru Manikmaya, ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh para peziarah. Para peziarah biasanya diharuskan mandi dan berwudu di mata air yang bernama mata air Cikakap. Menurut Bapak Adun, mata air Cikakap merupakan sebuah aliran dari 7 mata air yang bersatu di saat Prabu Siliwangi melewati daerah ini. Baiklah teman-teman, inilah situs petilasan atau tempat singgah atau jejak yang ditinggalkan oleh Raden Kian Santang,
Ki Ajar Sidiweca dan Maha Guru Manik Maya. Seperti biasa, para pengurus situs atau makam keramat selalu mengingatkan kepada siapapun untuk tidak meminta apapun kepada para leluhur yang telah meninggal. Tetapi datanglah untuk mendoakannya. Masih menurut pengurus situs, petilasan ini merupakan sebuah batu yang berbentuk kepala macan. Sayangnya, tim kami tidak sanggup untuk membuka kain penutup situs ini. Ada sebuah pesan di balik nama situs Puncak Manik ini. Ada sebuah tradisi yang sering dilakukan masyarakat di tempat kami, yaitu sebuah tradisi yang memberi pesan dalam mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, yang diwujudkan dalam sebuah bentuk berupa tumpeng yang di atasnya disimpan telur putih yang disebut congcot atau puncak manik. Puncak manik yang berarti puncak adalah tempat tertinggi, dan manik yang berarti cahaya terang, mampu memberi sebuah arti dalam kehidupan untuk terus berupaya dalam meraih tempat tertinggi yang penuh dengan cahaya terang, yaitu cahaya yang datang dari Ilahi Robbi. Baiklah teman-teman, dari situs Kampung Puncak Manik Conggeang, Kabupaten Sumedang, kami mohon maaf apabila alur cerita ini berbeda dengan yang lain. Wallahu wafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.